Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan besertamu. Kita berjumpa di dalam program Sagu, Sapaan Gembala Umat. Sagu menguatkan dan merekatkan. Saudara-saudari, bacaan Alkitab hari ini diambil dari bacaan Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Mari bersama kita dengarkan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Renungan kita kali ini berjudul Tujuan Penderitaan. Nats hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Penderitaan dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih dalam dan penuh bila kita terima dengan kesabaran dan kerendahan hati. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tulis Daud. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Mazmur 119 ayat yang ke-67. Dan lagi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat yang ke-71. Penderitaan bukanlah penghambat pertumbuhan rohani kita. Sebaliknya, penderitaan justru dapat menjadi jalan pertumbuhan rohani. Jika kita mengizinkan penderitaan melatih kita, maka kita dapat lebih dekat kepada Allah dan firman-Nya. Kerap kali, melalui penderitaan, Bapa membentuk kita dengan penuh kasih supaya menyerupai putranya dan perlahan-lahan memberi kita keberanian, belas kasih, kepenuhan, dan ketenangan seperti yang kita rindukan dan doakan. Tanpa penderitaan, Allah tidak dapat menyelesaikan semua yang ingin Dia kerjakan di dalam dan melalui kita. Apakah Anda diajar oleh Allah melalui penderitaan dan rasa sakit? Dengan kasih karunia-Nya, Anda dapat bertahan untuk melakukan perintah-Nya dengan sabar. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Dia dapat membuat pencobaan menjadi berkat dan memakainya untuk membawa Anda ke dalam hati dan firman-Nya. Dia pun dapat memberi Anda pengajaran untuk Anda pelajari, serta memberi kedamaiannya di tengah-tengah kesukaran Anda. Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Allah sedang membentuk Anda lebih daripada yang dapat Anda bayangkan. David Roper. Kristus dapat mengubah pencobaan yang menyakitkan menjadi kemenangan yang mulia.
mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku. Penderitaan sering membuat kita merasakan waktu berjalan begitu lambat. Kapankah penantian ini akan berakhir? Kita tahu rencana Tuhan selalu indah di dalam hidup kita. Namun perjalanan yang sulit sering membuat kita tidak sabar dan menjadi gelisah. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimbamu. Allah setia, tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Di dalam Tuhan, tahanlah deritamu. Tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ya, bila perjalanan ini terasa begitu panjang, hari esok masih begitu penuh rahasia. Percayalah, Tuhan sudah ada di sana. Dia yang mengendalikan masa depanmu. Dia yang menuntun langkahmu.